Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat malam dan selamat berjumpa lagi lewat renungan malam yang disampaikan secara virtual pada malam ini. Hari ini tanggal 19 Agustus tahun 2021. Sebelumnya kita ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 2021. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang masih memperkenankan kita bersekutu melalui ibadah virtual malam ini di rumah kita masing-masing. Semoga ibadah ini berlangsung dalam lindungan kuasa-Nya, dan kita semua dipimpin oleh kuasa Roh Kudus agar firman-Nya dapat menguatkan iman dan percaya kita. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengarkan serta kita renungkan pada malam ini, saya pilih dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-21. Tapi sebelum kita baca, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini atas pimpinan berkat-Mu yang selalu kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan telah memimpin, menyertai kami, memberkati kami dalam berbagai kesibukan kami. Dan pada malam hari ini, Tuhan berkenan lagi mengumpulkan kami untuk bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat-Mu menaikkan pujian dan syukur, bahkan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman-Mu pada malam hari ini. Ya Tuhan, hadirkanlah Roh-Mu yang kudus dalam tengah-tengah persekutuan ini, karena kami semua sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melaksanakannya itu dalam setiap kehidupan kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada malam ini adalah hidup dalam hikmat Tuhan, atau tuo situru kakinana puang matua. Kehidupan orang percaya mengenal dua macam hikmat.
yaitu yang pertama hikmat Allah, atau orang biasa menyebutnya hikmat surgawi, dan yang kedua adalah hikmat manusia yang biasa juga disebut hikmat duniawi. Hikmat yang biasa kita baca dalam Alkitab bisa berarti pengertian. Kita bisa baca di dalam Ayub pasal 39 ayatnya yang ke-17. Atau bisa juga berarti kebijakan atau bijaksana. Kita bisa baca dalam Mazmur 136 ayatnya yang ke-5. Hikmat bukan soal pengetahuan teoritis yang sering kita sebut sebagai IQ, atau bahasa Inggrisnya intelligence quotient, yang merupakan kemampuan seseorang untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan IQ ini biasanya digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika manusia. Sidang jemaat, hikmat lebih bersifat praktis. Ketika seseorang membuat keputusan dan berhasil mencapai apa yang dikehendaki atau yang menjadi tujuannya. Jadi hikmat bukan sebuah kemampuan pikir yang membuat seseorang disebut pintar, tetapi sangat berkaitan dengan kedewasaan dan pengalaman kehidupan seseorang. Hikmat terletak pada sikap hati. Dalam pertama Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9, yang membuat seseorang berpengertian, bijaksana, sehingga keputusan-keputusannya seringkali melebihi kepintaran yang tanpa kebijaksanaan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua yang melakukannya berakal budi yang baik. Mazmur 111 ayatnya yang ke-10. Banyak orang pintar gagal dalam hidupnya, tetapi orang berhikmat mendapat keberhasilan yang luar biasa. Manusia memiliki kemampuan berpikir dengan otaknya. Ada orang yang memakai pikirannya untuk memuliakan Allah, tetapi tidak sedikit juga orang yang justru memakai pikirannya untuk menista Allah. Yang disebut dengan hikmat Allah adalah hikmat yang sejalan dengan ketetapan Allah. Para nabi, rasul dipenuhi oleh hikmat Allah. Itu banyak kita temui dan kita baca di dalam Alkitab. Sidang jemaat, kehidupan orang di Efesus yang digambarkan oleh Paulus, seperti yang kita baca dari bacaan kita tadi, itu mirip dengan kehidupan orang Toraja sebelum Injil masuk di Toraja. Misalnya saja, masyarakat menyembah banyak roh, banyak hal-hal yang magis dan sebagainya, yang semuanya termasuk hikmat manusia, yaitu untuk kepentingan dirinya sendiri. Tidak mampu mengerti Allah yang adalah sumber hikmat. Banyak orang yang rajin beribadah di gereja, tetapi hatinya masih melekat pada hal-hal duniawi. Menurut Paulus, ada beberapa bentuk orang yang memiliki hikmat surgawi. Misalnya, mengerti kehendak Tuhan, orang yang hidup dalam roh, orang yang taat beribadah,
orang yang suka bersyukur, suka merendahkan diri, serta takut akan Tuhan. Menurut Amsal 9, ada 3 prinsip bagaimana orang hidup berhikmat, yaitu jangan seperti orang bebal, jadilah arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Orang bebal atau orang bodoh senang sekali menyalahkan orang lain, membanggakan diri, tidak suka mendengar orang lain, suka mencemooh, suka mengumbar perkataan yang sia-sia. Sedangkan orang berhikmat adalah mengoreksi diri sendiri terlebih dahulu, lalu menguatkan orang lain, dan dia hidup penuh syukur dan bahagia. Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah mengingatkan kita untuk benar-benar menjadi pengikutnya yang sejati dan berhikmat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jadilah orang yang berhikmat dengan sikap hati yang memiliki pengertian dan bijaksana. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Yang kedua, marilah kita membangun hikmat surgawi mulai dari rumah kita. Mengajarkan hikmat kepada keluarga kita, terutama kepada anak-anak kita sejak dini. Hikmat yang berkembang dalam keluarga akan mendatangkan kehangatan kasih dalam jemaat, bahkan dalam masyarakat di mana Tuhan menempatkan kita. Nah, jika kita hidup demikian dan kita menjalaninya, maka kita telah mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan dengan demikian juga dapat dikatakan kita telah hidup dalam hikmat Tuhan. Firman Tuhan. Amin. Sebelum berdoa, kita simak sebuah pujian berikut ini. Memanggil nama Tuhan.
Ya Allah Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami sebagai anggota keluarga, sebagai anggota jemaat, bahkan sebagai anggota masyarakat. Kami mohon kiranya bimbingan-Mu melalui Roh Kudus-Mu tetap menerangi hati kami untuk terus menjadi manusia berhikmat yang selalu hidup dalam kasih setia-Mu. Kami doakan hamba-Mu Pendeta Adolfina Membala sebagai gembala jemaat agar hikmat dan pemeliharaan-Mu selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan keluarganya, juga dalam upaya menyelesaikan studinya. Bahkan semua pekerja gereja-Mu, para penatua dan diaken, pengurus dan anggota PWGT, PKB, PPGT, SMGT, bahkan seluruh anggota jemaat kiranya selalu mendapat kasih setia-Mu. Ya Tuhan, pimpin kami selalu dalam melaksanakan program-program yang disusun oleh komisi-komisi yang ada dalam jemaat, komisi ibadah, komisi sarpras, komisi pembinaan, komisi diakonia dan lansia, panitia pembangunan, dan unit pelayanan dalam jemaat kami di sini, khususnya menjalani masa pandemi ini dan masa-masa selanjutnya yang tidak kami ketahui apa yang akan terjadi. Kiranya firman-Mu yang selalu menjadi petunjuk hidup bagi kami semua. Kami mohon kiranya pimpinan dan hikmat-Mu tetap dikaruniakan bagi pemerintah kami, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke RT RW, tim COVID-19, para medis, petugas keamanan, bahkan petugas sosial dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberi kekuatan dan kepulihan bagi pasien-pasien yang sedang menjalani perawatan, baik di rumah-rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Berkati juga pelaksanaan vaksinasi yang sedang digalakkan pemerintah. Hiburkan anggota jemaat yang berduka karena ditinggal anggota keluarga yang mereka kasihi, keluarga besar Tangkelimbu, keluarga besar Karangan, keluarga besar Dariman, keluarga besar Pakambanan, Salwada, Pakan, keluarga besar Bram Karana, keluarga besar Enggana, bahkan yang terakhir keluarga Yulianti Palinggi yang baru ditinggal ibu terkasih. Bagi anggota jemaat kami yang sakit, kiranya Tuhan jamah, yang berbahagia karena dipulihkan, berhasil dalam studi berulang tahun, Tuhan berkati dan kiranya kasih setia-Mu tetap menyertai kami. Ya Tuhan, sertai kami dalam istirahat kami malam ini, bangunkan lagi besok pagi dengan penuh sukacita. Ampuni dosa-dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih dan selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.